keputusan yang tepat diambil oleh PSSI yang tidak memainkan para pemain timnas Indonesia yang saat ini berlaga membela skuad Garuda dalam kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026 dengan ASEAN All Star. Sebuah keputusan yang patut kita berikan apresiasi kepada Ketua PSSI dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung Timnas Indonesia, apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Garuda Sport. Pada konten kali ini, saya ingin memberikan sedikit sudut pandang saya tentang PSSI yang tidak melepas pemain Timnas Indonesia yang saat ini berlaga di kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026. Nah, teman-teman sekalian, saat ini Kim Sang-sik selaku pelatih dari ASEAN All Star telah merilis untuk sementara 17 nama pemain. Di dalamnya 2 pemain Timnas Indonesia. Dalam hal ini Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari. 2 nama ini telah dipastikan oleh Ketua PSSI bahwa dilepas ke ASEAN All Star untuk mewakili Indonesia menghadapi MU ataupun Setan Merah. Nah teman-teman, sebelumnya banyak pundit sepak bola yang menginginkan agar Timnas Indonesia ataupun PSSI melepas pemain-pemain Timnas Indonesia yang menurut mereka cukup berpengaruh untuk membela ASEAN All Star. Namun seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, bahwa di bulan Juni nanti Indonesia juga akan menghadapi pertandingan penting. Dalam hal ini kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026. Tanggal 5 menghadapi Cina dan tanggal 10 menghadapi Jepang. Dengan demikian, Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI secara resmi telah menyampaikan bahwa Konfederasi Sepak Bola ASEAN ataupun AFF telah mengirim surat secara resmi kepada PSSI untuk meminta pemain. Namun dalam hal ini, Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dan jajarannya mengadakan pertimbangan internal. Akhirnya mereka hanya melepas dalam hal ini 2 pemain. Satunya mainnya di Liga Thailand, yaitu Asnawi Mangku Alam. Dan satu adalah pemain Liga 1 Indonesia, Muhammad Ferrari. Ini keputusan yang cukup bagus menurut saya, cukup bijak, karena pertandingan antara ASEAN All Star dan juga MU hanya sebuah pertandingan persahabatan, karena memang MU rencananya akan mengadakan tur pramusim dalam hal ini mengunjungi Malaysia, dan mereka ingin untuk bertanding melawan satu skuad ataupun satu klub yang dibentuk oleh Konfederasi Sepak Bola ASEAN atau AFF, agar mereka bisa mengadakan pertandingan persahabatan. Nah, dengan demikian saat ini AFF telah membentuk tim itu dan Kim Sang-sik telah ditunjuk dan dia telah mengantongi 17 nama saat ini. Di dalamnya juga ada 2 pemain Timnas Indonesia. Kembali lagi kepada keputusan PSSI teman-teman. Keputusan yang sangat bijak menurut saya secara pribadi. Karena akan berisiko teman-teman. Apabila El Capitano atau Jai Istes dengan teman-temannya, di antara mereka ada yang dilepas ke ASEAN All Star, maka tidak menutup kemungkinan akan timbulnya risiko. Sementara pertandingan itu berlangsung pada tanggal 28 Mei. Sementara tanggal 5 Juni dan tanggal 10 Juni Indonesia juga punya kepentingan. Dalam hal ini pertandingan krusial yang harus dilalui oleh Timnas Indonesia. Apabila pemain-pemain kita dilepas dan kemudian terjadi sesuatu di sana, di saat mereka kembali untuk bagaimana menghadapi Cina dan Jepang, maka kerugiannya ada pada kita. Karena ASEAN All Star adalah kepentingan semua negara ASEAN dalam hal ini. Kalaupun ASEAN All Star mampu mengimbangi Setan Merah ataupun MU, maka pujian itu akan didapat oleh semua
negara yang ada di Asia Tenggara. Sementara di sisi lain, kalaupun pemain kita ada yang mengalami masalah di saat membela ASEAN All Star menghadapi MU, maka yang rugi adalah kita. Sementara kita masih memiliki pertandingan yang jauh lebih penting daripada sebatas pertandingan persahabatan. Maka kebijakan ini sudah cukup bagus dan ini bijak yang dilaksanakan oleh PSSI. Keputusan yang cukup bagus dan cukup cerdas menurut saya. Karena dengan pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan, akhirnya El Capitano dan teman-temannya tidak ada pun satu yang dilepas. Artinya mereka-mereka yang saat ini masuk dalam skuad yang sering dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam hal ini untuk membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, satu pun tidak dilepas. Nah, dengan demikian kita sebagai pendukung timnas Indonesia pun merasa cukup lega. Karena saya secara pribadi jujur, saya was-was juga apabila di antara satu pemain yang sering dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi dilepas. Ya tidak menutup kemungkinan. Memang kita tidak inginkan itu, namun tidak menutup kemungkinan pertandingan di saat ASEAN All Star melawan MU ada satu hal yang terjadi yang kita tidak inginkan terjadi. Ya apa boleh buat, sudah terlanjur. Dengan demikian maka saat ini PSSI mengambil keputusan yang sangat bijak, tidak melepas satupun pemain yang saat ini lagi berlaga di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Apalagi Indonesia saat ini menduduki urutan keempat di grup C. Dalam hal ini, kalaupun Indonesia bisa menang dari Cina pada tanggal 5 nanti, dan kita doakan semoga menang, maka pintu untuk menuju ke ronde 4 sangat terbuka. Dibandingkan dengan pertandingan persahabatan antara Setan Merah dengan ASEAN All Star. Dengan demikian, saya secara pribadi sangat setuju dan sepakat dengan apa yang diambil oleh ataupun keputusan yang diambil oleh Ketua PSSI dan jajarannya. Cukup luar biasa dan mereka sangat mempertimbangkan bahwa kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih penting daripada sebatas pertandingan persahabatan antara ASEAN All Star dengan MU. Nah, pendapat saya sepakat dengan keputusan ini. Namun teman-teman, silakan komentar kalian, silakan tulis di kolom komentar. Saya siap untuk mendengar pendapat, saran, dan masukan dari teman-teman sekalian berkaitan dengan keputusan PSSI yang tidak melepas pemain-pemain kita yang saat ini berlaga di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita Garuda.